Dan Rasulullah SAW menyatakan wal mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin bagi orang beriman lainnya. Walaupun orang itu penyakit gitu. Tapi kadang-kadang kita harus berteman dengan dia atau bergaul dengan dia. Meskipun begitu, tetap ada sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Ya kita menjadi tahu bahwa itu buruk. Bahwa itu atau yang dilakukan oleh orang itu adalah buruk atau negatif. Lalu kita berkesimpulan, kalau begitu saya tidak boleh seperti dia. Saya tidak boleh apa? Seperti dia. Nah, saya tidak boleh seperti dia itu adalah namanya mengambil ibrah atau mengambil mau'izah atau mengambil pelajaran dari orang lain. Pelajaran dari orang lain. Oke. Qala Imam Ghazali wa qila li Isa, dan dikatakan kepada Nabiullah Isa, dikatakan atau ditanyakan kepada Nabiullah Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, ya. Nabi Isa pernah ditanya. Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya. Pertanyaannya adalah man addabaka, siapakah yang mengajarkan adab? Siapakah yang mengajarkan adab atau akhlak kepadamu? Guru akhlakmu itu siapa? Dengan bahasa lain begitu. Guru akhlakmu itu siapa? Kalau dalam dunia tarbiyah itu ya bisa dikatakan murabbimu itu siapa? Nabi Isa ditanya, murabbimu siapa? Faqala, maka Nabi Isa menjawab, ma'addabani ahadun. Aku tidak punya seorang pun murabbi. Aku tidak punya seorang pun apa? Murabbi. Nah, kok kamu bisa menjadi baik begitu gimana? Qala walakin ra'aitu jahlal jahili fatajannabtuhu. Namun aku melihat sisi buruk dari kebodohan orang bodoh. Aku melihat apa? Sisi buruk dari kebodohan orang yang bodoh. Fatajannabtuhu, lalu aku menghindari kebodohan itu. Jadi itulah saya belajar dari situ. Artinya Nabi Isa alaihissalam tetap bergaul dengan orang bodoh. Nah, manfaatnya bergaul dengan orang bodoh apa? Manfaatnya adalah bahwa saya tahu sisi buruk kebodohan dia, karenanya aku tidak mau menjadi orang bodoh. Oke, ya. Menarik ya. Terus walaqad shadaqa, kata Imam Ghazali ini, Imam Ghazali mengomentari cerita tentang Nabi Isa itu dengan mengatakan walaqad shadaqa. Dan sungguh apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah benar. Sungguh apa yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah benar. Ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, ya. Qala Al-Ghazali, jadi faknya itu maknanya jadi falau ijtanaban nasu ma yakrahunahu min gharihim lakamulat adabuhum wastaghnau anil muaddibi. Kalau saja, kata Imam Ghazali, kalau saja manusia bisa menjauhi apa saja yang tidak disukainya dari orang lain, bisa menjauhi apa saja yang tidak disukainya dari orang lain. Maksudnya begini, saya melihat pada diri A ada sesuatu yang buruk, yang tidak aku sukai. Sekali lagi, saya melihat pada si A ada sisi buruk yang tidak aku sukai. Karena aku tidak suka kepada keburukan si A, maka aku pun tidak mau berbuat buruk seperti dia. Kalau orang bisa begitu, kata Imam Ghazali, kalau orang bisa begitu, laka mulat adabuhum. Niscaya adab dan akhlak mereka akan menjadi sempurna. Niscaya akhlak dan adab mereka menjadi sempurna. Wastaghnau anil mu'addibi. Dan mereka tidak perlu murabbi lagi. Mereka tidak perlu apa? Tidak perlu murabbi lagi. Kalau bisa begitu, wah dahsyat, ya. Kalau bisa begitu dahsyat. Si A melakukan sesuatu yang buruk. Wah, ternyata buruk ya. Kalau dia itu buruk, saya pun nggak mau melakukan seperti dia. Nanti saya buruk juga. Nah, orang kalau bisa kesimpulan begitu, ya kan? Kalau bisa kesimpulan begitu, kata Ghazali, nggak perlu murabbi, ya, nggak perlu murabbi. Masya Allah, ya.
Oke ya. Jadi ini judulnya sekali lagi. Ini kita ada beberapa pertemuan ini kehilangan judul nih ya. Judulnya agak jauh nih ya. Judulnya agak jauh nih. Kembali saya tarik lagi ke atas biar nyambung dengan judul aslinya ya. Oke, judulnya adalah jadi ini tipe kedua, yaitu kan Imam Ghazali membagi manusia selain orang tua, ya. Ini perlu disambung dengan judulnya nih. Imam Ghazali rahimahullah membagi manusia selain orang tua dalam arti bapak ibu, selain hubungan guru murid, ya, selain hubungan guru dan murid, manusia itu adalah mungkin satu orang itu tidak kita kenal. Orang itu apa? Tidak kita kenal. Nah, beliau sudah ngajari terhadap orang yang tidak kita kenal bagaimana kita membawa diri kita. Yang ketiga, itu yang pertama tadi orang tidak kita kenal. Yang ketiga adalah orang yang kita kenal. Nah, orang yang kita kenal belum kita baca, belum kita bahas ya. Orang sudah yang kita kenal belum kita baca. Nah, tengah-tengah antara yang tidak kita kenal dengan yang kita kenal, tengah-tengahnya adalah muncul pertanyaan, siapakah manusia yang perlu kita jadikan sebagai teman atau sahabat atau kawan? Siapakah manusia yang perlu kita jadikan sebagai teman atau sahabat atau kawan? Nah, inilah pertanyaannya di sini judulnya. Nah, beliau menjelaskan untuk menetapkan seseorang menjadi teman atau sahabat atau kawan, kita perlu melihat dua hal, kata beliau. Kita perlu melihat dua hal. Pertama, kita perlu melihat syarat-syarat yang harus ada pada orang itu. Oke, nah kita baru bicara syarat ini. Syaratnya ada 5. Syaratnya ada 5. Nomor 1 adalah otak atau logiknya jalan. Jadi siapa yang kita jadikan kawan? Otak atau logiknya jalan. 1. 2, orang itu berakhlak baik. Oke, 2 ya. 3, orang itu soleh. Orang itu apa? Soleh. 4, orang itu tidak ambisius terhadap dunia. Tidak ambisius terhadap dunia. Nah, yang kelima, orang itu sodik atau sidik. Orang itu sodik. Nah, inilah yang harus kita asesmen pada orang untuk kita simpulkan berkawan dengan dia, bersahabat dengan dia, berteman dengan dia atau tidak. Nah, kalau 5 kriteria ini yang akan kita asesmen pada orang itu tidak kita dapatkan, 5 kriteria tidak kita dapatkan, maka opsi berikutnya kita bertanya pada diri sendiri. Kita mau hidup sendirian, keputusan kita tidak berteman atau tidak berkawan sama sekali, kita mengasingkan diri, hidup sendirian. Itu opsinya. Atau kita harus tetap berteman atau berkawan. Meskipun 5 kriteria itu tidak ada. Bisa nggak kita hidup sendirian? Rasanya nggak mungkin, ya. Rasanya nggak mungkin. Berarti kita tetap harus berteman. Kita tetap harus berkawan. Nah, sementara 5 kriteria nggak ada, gimana solusinya? Nah, singkatnya lagi adalah, carilah sisi yang membawa kemaslahatan bagimu. Pertimbangkan sisi yang membawa kemaslahatan bagimu. Nah, maslahat ini kan macam-macam. Kalau pengennya kita adalah mendapatkan keuntungan ukhrawi, ya pertimbangan kita agama. Kalau kepentingan kita adalah duniawi, maka pertimbangannya adalah akhlak yang baik. Kalau sekedar punya teman, nah berarti pertimbangannya yang penting selamat dari keburukan dia. Nah, terkait dengan selamat ini ya, Imam Ghazali mengajari kita, manusia itu ada bagi kita sifatnya adalah gizi, atau bagi kita sifatnya adalah obat, atau sifatnya bagi kita adalah penyakit. Oke, kita ambil yang paling pahit, kata Imam Ghazali. Kita tetap berkawan pada dia meskipun kita tahu dia itu penyakit. Dia itu apa? Penyakitnya. Kita sadar manusia kan nggak mungkin terbebas dan terlepas dari penyakit. Kadang-kadang kita juga terpaksa berpenyakit. Nah, kalau seperti itu gimana? Kalau seperti itu, ya masih ada manfaatnya, kata Imam Ghazali, berteman itu. Berteman itu masih ada manfaatnya. Apa itu? Yaitu pada saat kita melihat keburukan dia, kita mengetahui bahwa itu buruk. Kalau itu buruk dalam pandangan kita, orang lain pun kalau melihat hal itu terjadi pada diri kita, dia akan memandang kita pun buruk. Nah, untuk itu simpulkan saja
Kalau itu buruk berarti saya jangan melakukan keburukan itu. Ini mengambil cerita dari Nabi Isa alaihissalam. Itu ya. Jadi penutupnya yang menarik nih, penutupnya. Jadi kata Imam Ghazali, seandainya manusia bisa mengambil kesimpulan pada saat melihat keburukan dilakukan oleh orang lain, lalu dia berkesimpulan kalau begitu saya tidak mau melakukan keburukan itu, udah akhlak dan adab manusia akan menjadi sempurna dan orang itu tidak perlu lagi kepada seorang murabbi atau mu'addib. Oke, ini semuanya masih bicara tentang syarat saat kita mengasesmen untuk kita jadikan teman atau tidak. Nah, begitu kita sudah asesmen, kesimpulan kita berteman, gitu ya. Kesimpulan kita adalah apa? Berteman. Begitu kita simpulkan berteman dengan si fulan, nah, begitu berteman, kita akan terkena namanya al-wazifah as-saniyah. Kita akan terkena namanya apa? Syarat terpenuhi walaupun minimalis. Nah, begitu sudah berteman, saat kita sudah berkesimpulan berteman, maka ada tugas kedua yang harus kita tunaikan. Apa itu tugas kedua? Yaitu mura'atu huquqis suhbah. Begitu kita sudah simpulkan berteman atau berkawan, nah, kata Imam Ghazali, kita perlu memaintenance. Mura'at saya artikan maintenance saja. Kita perlu memaintenance hak-hak persahabatan. Kita perlu memaintenance hak-hak persahabatan. Oh, jadi rupanya itu ada ilmunya itu Bapak Ibu ya, berteman atau berkawan itu ada ilmunya. Mulai dari asesmen ideal, asesmen minimalis dan bahkan paling minimalis. Begitu kita simpulkan berteman, nah, berikutnya ada tugas yang harus kita tunaikan, yaitu memaintenance atau merawat, menjaga dan memperhatikan, hak-hak persahabatan. Hak-hak persahabatan. Oke. Insya Allah hak-hak persahabatan kita baca pada pertemuan mendatang ya. Insya Allah. Loh, waktunya masih panjang Ustaz. Ya, saya akan baca yang lain ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat di kitab Riyadhus Shalihin. Di kitab Riyadhus Shalihin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT ada dua bab. Bab 69 dan bab 70. Bab 69 dan bab apa? 70. Saya tidak akan membaca hadis-hadisnya, saya hanya akan membaca judul babnya saja. Karena dua judul inilah yang ada hubungannya dengan apa yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah. Nah, perlu kita ketahui bahwa Imam Ghazali wafat tahun 505 Hijriah. Nah, Imam Nawawi yang menulis Riyadhus Shalihin, beliau wafat tahun 676. Nih, wafat tahun 676. Artinya ada sekitar 170 tahun ya. Ada sekitar 170 tahun jarak antara Imam Ghazali wafat dengan Imam Nawawi wafat. Makanya kalimat-kalimat Imam Nawawi ini sebagiannya dipengaruhi oleh apa yang ditulis oleh Imam Ghazali. Sebagiannya dipengaruhi oleh apa yang ditulis oleh Imam Ghazali ya. Nah, bab yang 69-nya, karena tadi Imam Ghazali sudah nulis masalah uzlah tadi. Jadi begitu kita mengasesmen orang, nggak ada yang layak, nggak ada yang ideal jadikan teman, kan kita suruh milih. Pilihannya adalah uzlah. Nah, uzlah itu gimana? Qala Imam Nawawi rahimahullah, babu istihbabil uzlah. Ini bab menjelaskan tentang disunatkannya hidup uzlah. Hidup uzlah itu hidup sendirian. Kapan hidup uzlah itu sunat? Qala inda fasadin nasi. Pada saat manusia, kehidupan mereka telah begitu rusak. Pada saat kehidupan manusia telah begitu rusak. Wazzaman. Juga pada saat zaman telah begitu rusak. Yang rusak bukan zamannya, manusianya ya. Au al-khaufi min fitnatin fiddin. Kita disunatkan hidup menyendiri pada saat takut terkena dampak fitnah dalam urusan agama. Takut terhadap dampak fitnah dalam urusan agama. Itu uzlah. Nah, opsi yang ini, situasi ini pernah dialami oleh sebagian sahabat Nabi. Sebagian sahabat Nabi berijtihad.
sebagian apa? Sahabat Nabi berijtihad. Di antaranya adalah sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Bernama apa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini beliau termasuk yang membaiat Ali bin Abi Thalib, untuk menjadi khalifah yang keempat atau Amirul Mukminin, ya. Untuk menjadi Amirul Mukminin. Beliau ikut baiat. Oke. Nah, tetapi pada saat terjadi perang Jamal atau perang Siffin, Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil kesimpulan uzlah. Uzlah. Kenapa? Nah, alasan beliau di sini nih. Al-khauf min fitnatin fiddin au wuqu'in fi haramin wa syubuhatin wa nahwiha. Beliau berada di posisi ini. Ijtihad beliau ya. Ijtihad Sa'ad bin Waqqas, saya takut terkena fitnah dalam agama atau terperosok dalam sesuatu yang haram atau syubhat, maka beliau berkesimpulan untuk uzlah. Saat beliau didatangi oleh putranya untuk diajak terlibat dalam peperangan Jamal atau Siffin, beliau berkata pada putranya, saya mau ikut terlibat dalam suasana itu, tapi tolong, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tolong berikan kepada saya pedang yang punya mata dan punya telinga. Pedang yang punya mata dan punya telinga serta punya akal yang sehat. Pedang yang punya akal sehat, punya mata, punya telinga, dan pedang itu bisa berbicara kepada saya. Pedang itu bisa berbicara kepada saya, sehingga pada saat saya mau mengayunkan pedang saya, pedang itu akan berkata kepada saya, jangan lanjutkan, saya akan tarik pedang saya. Atau lanjutkan, saya akan lanjutkan penggunaan pedang. Nah, kalau ada pedang yang kriterianya seperti itu, saya mau terlibat. Kalau tidak ada pedang seperti itu, jangan ajak-ajak saya dan jangan libatkan saya untuk urusan ini. Nah, itu pernah Sa'ad bin Waqqas mengambil opsi hidup uzlah seperti itu, radhiyallahu anhu. Nah, pertanyaannya, apakah kebenaran bersama beliau atau bersama Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya? Ya, masalah kebenaran itu masalah lain. Tapi itu ijtihad beliau. Itu apa? Itu ijtihad beliau radhiyallahu anhu. Jadi yang oleh Imam Ghazali disebut uzlah tadi, pilihan uzlah, Imam Nawawi rahimahullah menambahkan keterangan seperti ini. Pilihan uzlah boleh diambil inda fathadin nasi waz zaman, saat manusia telah begitu rusak, ya kan? Atau saat seseorang al-khaufu min fitnatin fiddin aw wuqu'in fi haramin wa syubuhatin wa nahwiha. Oke. Itulah pilihan uzlah disunatkan. Bab 69. Bab 70-nya, ini bab 70 ini panjang, bab 70 ya. Qala Imam Nawawi rahimahullah, babu fadlil ikhtilati bin nas. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan bergaul dengan masyarakat, dengan manusia. Keutamaan bergaul dengan masyarakat atau manusia, wa huduri jumu'ihim, menghadiri jumatan mereka, keutamaan tetap menghadiri jumatan mereka, keutamaan tetap salat berjamaah bersama mereka, keutamaan tetap masyahidil khair, menghadiri momentum-momentum kebaikan, wa majalisir dzikri ma'ahum, keutamaan tetap menghadiri majelis-majelis zikir bersama manusia, wa iyadati maridihim, keutamaan menjenguk yang sakit dari mereka karena bergaul, wa huduri janaizhim, keutamaan menghadiri jenazah mereka, yang konsekuensi menghadiri jenazah berarti akan bergaul, wa muasati muhtajim, dan keutamaan membantu atau peduli kepada mereka yang memerlukan bantuan,
pada mereka melakukan bantuan, wa irsyadi jahilihim, keutamaan untuk tetap memberi bimbingan kepada yang tidak mengetahui, memberi bimbingan pada yang tidak mengetahui, wa ghairi dzalika min maslahim, dan kemaslahatan lain tetap diutamakan bergaul dengan mereka kalau ada maslahat, itu pun liman qadira alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, bagi siapa saja yang mampu menunaikan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi siapa saja yang mampu menunaikan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, wa qam'i nafsihi 'anil idza, dan bagi siapa saja yang mampu ya menekan dirinya untuk tidak menjadi sumber masalah. Saya terjemahkan bebas saja ya. Menekan dirinya untuk tidak menjadi sumber masalah atau sumber penyakit, sabara alal adza. Dan disunat keutamaan itu adalah bagi yang sabar untuk menghadapi berbagai persoalan pergaulan itu. Sabar menghadapi berbagai persoalan pergaulan itu. Oke ya, jadi pilihan uzlah tadi sudah dijelaskan konsiderannya. Nah, kalau bukan pilihannya bukan itu, tetapi tetap bergaul. Nah, saat tetap bergaul, Imam Nawawi menambahkan keterangan seperti ini, ya. Kalau keputusan kita tetap bergaul, ya berarti pertama ada maslahat di sana. 1, 2, kita punya kemampuan untuk tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. 3, kita punya kemampuan untuk menekan diri kita untuk tidak menjadi sumber penyakit atau sumber masalah. Dan 4, kita punya kemampuan untuk sabar. Ya, menghadapi berbagai persoalan yang timbul. Saya artikan persoalan saja, berbagai persoalan yang timbul akibat pergaulan itu. Qala Imam Nawawi rahimahullah, i'lam, ya, ketahuilah, annal ikhtilata bin nas, bahwasanya bergaul rapat dengan masyarakat atau manusia, alal wajhil ladzi dzakartuhu, sesuai dengan apa yang telah aku sebutkan konsiderannya, sesuai dengan apa yang telah aku sebutkan konsiderannya, huwa al-mukhtar, itulah opsi yang perlu kita pilih. Kenapa? Karena itulah opsi yang dulu dipilih oleh Rasulullah SAW. Itulah opsi yang dulu dipilih oleh Rasulullah SAW, wasairul anbiya'i, dan juga itulah opsi yang dipilih oleh seluruh nabi dan rasul. Wa kadzalikal khulafaur rasyidun, itulah opsi yang dipilih oleh para khulafaur rasyidin. Wa man ba'dahum, dan orang-orang yang setelah mereka yaitu khulafaur rasyidin, minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in, wa man ba'dahum, dan generasi setelah sahabat dan tabi'in, min ulama'il muslimin, dari kalangan ulama-ulama Islam, wa akhyarihim, dan orang-orang baik dari mereka. Orang-orang baik mereka, wa huwa madhabu, dan opsi ikhtilat ini adalah madhab sebagian besar tabi'in wa man ba'dahum. Sebagian besar tabi'in wa man ba'dahum, wa bihi qala Syafi'i. Dan inilah madhab Imam Syafi'i wa Ahmad wa aktsarul fuqaha radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi pilihan tetap bergaul itulah yang dulu menjadi opsi yang dipilih oleh Rasulullah SAW, para nabi dan rasul, khulafaur rasyidin, sebagian besar sahabat, sebagian besar tabi'in, ulama-ulama generasi pasca mereka, dan itulah mazhab Syafi'i. Berarti mazhabnya bukan uzlah. Nah, tapi tadi konsiderannya ini, ya. Konsiderannya ini. Oke. Kalau kembali ke Imam Ghazali, ya. Nah, pada saat kita mengambil pilihannya itu, pilihannya adalah tetap bergaul, ya. Maka, nah tadi beliau sudah sebutkan bagaimana kita tetap mengambil pelajaran dari sini, ya. Itu Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dan kita baca
kita bahas pada pengajian pagi hari ini ya. Saya akan melihat beberapa pertanyaan yang masuk ya. Kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.